Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya Dr. Nindila Guntri Putri. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi resiko stunting pada anak di wilayah tertentu? Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko stunting pada anak di wilayah tertentu. Yang pertama itu faktor dari ibu, yaitu bisa usia ibu pada saat hamil, kemudian lingkar lengan atas ibu saat hamil, pemberian ASI atau MPASI pada anak, inisiasi menyusui dini, kemudian kualitas makanan yang diberikan kepada anak. Yang kedua, dari faktor anak itu sendiri, adanya riwayat berat badan lahir rendah, riwayat prematur, riwayat penyakit neonatal, kemudian bisa juga dari riwayat diare yang sering dan berulang. Kemudian faktor dari lingkungan itu sendiri, seperti status sosial ekonomi yang rendah, pendidikan keluarga, terutama ibu yang pendidikannya rendah, kemudian pendapatan keluarga yang rendah, kebiasaan BAB, seperti kebiasaan BAB jamban yang tidak memadai. Status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan itu berpengaruh terhadap kejadian stunting. Ibu yang pada saat remajanya kekurangan nutrisi ataupun ibu yang selama masa kehamilannya itu memang defisiensi energi kronik maupun anemia, itu dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan janinnya akan terganggu, yang kemudian nantinya akan mengakibatkan berat badan bayinya menjadi rendah dan meningkatkan risiko terjadinya stunting sampai usia 2 tahun. Tingkat pendidikan orang tua itu berpengaruh terhadap risiko stunting yang terjadi. Kenapa? Tingkat pendidikan orang tua yang rendah itu mengakibatkan kurangnya akses informasi, terutama tentang gizi, bagaimana pola pemberian makanan yang baik kepada anak, sehingga anak akan lebih berisiko terjadinya stunting itu sendiri. Pola pemberian makanan pada anak selama 2 tahun terhadap pertumbuhan itu memang berpengaruh terhadap risiko stunting terjadi. Jadi pola pemberian makanan pada anak itu memang harus tepat gizinya, tepat jumlahnya, jenisnya, waktunya, sehingga anak tidak kekurangan gizi. Apabila anak kekurangan gizi atau defisiensi gizi, itu akan memudahkan anak terkena risiko penyakit infeksi, sehingga anak juga akan memudahkan terjadinya stunting pada anak itu tersebut. Peran sanitasi dan akses air bersih itu juga berpengaruh terhadap risiko stunting. Apabila sanitasinya buruk, maka memudahkan anak tersebut untuk terjadinya risiko infeksi seperti terjadinya diare yang nantinya gizinya, berat badannya akan turun sehingga menyebabkan anak tersebut stunting. Bagaimana sih kita menentukan apakah anak tersebut stunting atau tidak? Jadi kita harus mengetahui tinggi badan anak dan usia. Jadi parameter yang digunakan untuk mengetahui apakah anak tersebut stunting atau tidak itu diukur dari kurva WHO tinggi badan terhadap umur dan jenis kelamin, di mana kalau stunting itu kurvanya di bawah -2 deviasi ke bawah. Seberapa efektif intervensi gizi dalam pemberian suplementasi atau fortifikasi dalam penurunan stunting? Dalam beberapa literatur, pemberian suplementasi seperti vitamin B12, vitamin A, kemudian seng ataupun besi itu memang bisa menurunkan terjadinya risiko stunting, maupun dari pemberian fortifikasi yang diawasi oleh BPOM
itu dapat menurunkan resiko terjadinya stunting juga. Sumber data apa yang biasanya dilakukan dalam penelitian terhadap stunting? Sumber data yang relevan dan valid itu biasanya berasal dari sumber data primer atau yang berasal dari orang tua dari anak di bawah 2 tahun. Untuk lebih relevan lagi, pengukuran tinggi badan itu bisa dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Faktor penyakit ataupun genetik itu juga berpengaruh terhadap resiko stunting terjadi. Karena faktor penyakit itu sendiri, seperti contohnya diare, itu dapat terjadinya kurangan asupan nutrisi ke anak yang berakibat terjadinya stunting itu sendiri. Berdasarkan dari Kemenkes, tren atau pola stunting di Indonesia itu memang terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian wilayah yang harus diperhatikan itu adalah wilayah perdesaan yang dimana tingkat pengetahuan atau resiko stunting itu terjadi lumayan banyak di daerah pedesaan. Stunting merupakan kekurangan gizi kronik pada 1000 hari pertama kehidupan. Stunting dapat menyebabkan kecerdasan anak akan tidak optimal di kemudian hari. Maka dari itu, kita harus berusaha bersama-sama untuk mengetahui apa saja penyebab dan bagaimana cara mengatasi stunting itu sendiri. Mari kita upayakan sama-sama untuk mengetahui dan mengatasi terjadinya resiko stunting di Indonesia.